Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sejawat sekalian, jadi kita masuk ke simposium 3 dengan topik supporting diabetic with insulin therapy. Pada simposium 3 ini kita ada dua topik menarik yang akan disampaikan oleh Dr. Ida Ayu Madesanti yang membawakan judulnya adalah Insulin as part of the treatment course across population and moments. Dan yang kedua yang akan saya bawakan sendiri, saya akan menyampaikan tentang transitional insulin therapy from hospital to outpatient setting. Dalam waktu 1 jam 15 menit kita akan diskusi mengenai dua topik ini. Untuk kesempatan pertama, saya persilakan Dr. Ida Ayu untuk menyampaikan materinya. Silakan Dr. Ida Ayu. Terima kasih Dr. Yunir. Selamat pagi para guru besar, para senior dan senior sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan diberikan untuk membahas bersama-sama topik kita selama 25 menit ke depan adalah tentang insulin basal sebagai bagian dari penata laksanaan diabetes secara menyeluruh pada berbagai populasi dan kondisi. Ini adalah pernyataan saya. Saudara sekalian, mari kita lihat dulu bagaimana kondisi diabetes di Indonesia. Kalau kita mengacu pada perkiraan dari International Diabetes Federation tahun 2019, diduga ada 10,6 juta pasien diabetes dewasa di Indonesia yang akan meningkat menjadi 13,7 juta di tahun 2030. Sebetulnya kita juga sudah mempunyai data yang dapat saya akses tahun 2018 dari riset kesehatan dasar, di mana sebenarnya prevalensi diabetes di Indonesia diperkirakan ada 10,9%. Sehingga kalau kita menggunakan data jumlah penduduk antara 20 sampai 75 tahun di sekitar tahun 20, maka sekalian tampaknya mari kita lihat di sekeliling kita, 1 dari 9 orang di sekitar kita, ya di lingkungan pergaulan kita, di lingkungan pergaulan medsos kita, di lingkungan kerja kita, di lingkungan keluarga besar kita, yang berumur 20 sampai 79 tahun itu adalah mereka-mereka dengan diabetes. Dan tidak sampai 500.000 dari pasien-pasien diabetes di Indonesia ini dan hanya kurang dari 500.000 yang menggunakan insulin. Kalau kita menggunakan data diabetes Atlas tahun 2019 dari IDF, maka ini kalau kita sesuaikan dengan jumlah penduduk di Indonesia pada waktu tersebut, maka 1 dari 17 orang di sekitar kita, lingkungan keluarga besar, lingkungan teman di media sosial, lingkungan kekerabatan kita, teman-teman, di lingkungan pekerjaan, itu yang berusia 20 sampai 79 tahun yang menderita diabetes, dan hanya sekitar 500.000 dari pasien diabetes yang mendapatkan insulin. Sehubungan dengan tersebut, sebetulnya bagaimana pencapaian kita selama ini, memang studi yang terakhir yang juga dilakukan oleh sejawat kita Nani Sutejo dari Bandung, itu memang pencapaian HbA1c yang di bawah 7% itu hanya sekitar 30% saja dari pasien-pasien kita. Dan kalau kita melihat pada studi yang membandingkan antara pencapaian HbA1c kita dibandingkan dengan negara-negara di sekitar kita, maka HbA1c Indonesia itu lebih dari 9%. Dan ini lebih tinggi dibandingkan dengan tetangga Malaysia bahkan India. Jadi sekalian, sebetulnya Perkumpulan Endokrinologi Diabetes Indonesia sudah mencoba memberikan panduan kepada kita untuk menata laksana pasien-pasien diabetes agar pasien-pasien kita dapat mencapai kendali gula darah yang kita inginkan. Tentu saja ini tahun 2021 panduannya, saudara sekalian. Tentu saja basic atau dasar dari tata laksana diabetes adalah modifikasi gaya hidup sehat. Kemudian kita dapat memilih obat tunggal sebagai monoterapi tergantung dari HbA1c pada saat pasien datang kepada kita. Namun apabila kita sudah memberikan pengobatan, hendaknya ini ditata laksana setelah 3 bulan itu dievaluasi. Ya, kalau belum mencapai target atau pasien-pasien kita baru datang itu HbA1c sudah
7,5 atau lebih, kita harus segera menambahkan obat kedua, kombinasi obat yang dalam konsensus Perkeni juga sudah disarankan untuk memberikan insulin basal apabila sesuai indikasinya. Kemudian ini pun harus dievaluasi lagi 3 bulan, dan kalau belum mencapai target, maka apabila sebelumnya belum diberikan insulin basal, maka kita dapat menggunakan insulin basal sebagai kombinasi obat ketiga. Ini pun sekalian setelah dilakukan titrasi harus dievaluasi lagi 3 bulan untuk kemudian kita putuskan apakah kita harus menambahkan insulin 1, 2, atau 3 kali. Jadi konsensus Perkeni juga menyebutkan bahwa kalau kita menerima pasien lama diabetes, sudah menggunakan obat anti diabetes 2 atau 3, tapi HbA1c-nya masih 7,5 atau lebih, maka tambahkanlah obat lain, diantaranya adalah insulin basal. Jadi ini adalah rangkumannya dari konsensus Perkeni tahun 2021. Inisiasi dengan insulin basal diharapkan dapat dipertimbangkan diberikan pada pasien-pasien DM tipe 2 baru yang HbA1c-nya masih 7,5% atau lebih, atau pada DM tipe 2 lama yang sudah menggunakan OAD namun HbA1c-nya belum mencapai target atau masih 7,5% atau lebih. Ya sekalian, mengapa insulin basal itu banyak disarankan digunakan sebagai inisiasi insulin? Jadi banyak penelitian sudah dilakukan, terutama setelah belakangan ini didapatkan adanya insulin basal ultralong analog yang mempunyai profil aksi yang sangat mendatar pelepasannya ke dalam darah dari subkutan, berlangsung lebih dari 24 jam, sehingga sangat menyerupai insulin, sekresi insulin alamiah dari seorang normal. Ya. Kemudian ini lebih fisiologis tentu saja. Kemudian juga bahwa pemberian insulin basal itu diketahui dapat meningkatkan kepatuhan pasien, ya, lebih sederhana, apalagi dengan insulin yang baru dapat waktu penyuntikannya lebih fleksibel, mempunyai efek hipoglikemik yang rendah, mempunyai efek peningkatan gula darah yang rendah, dan tetap mempunyai efikasi pengendalian gula darah yang cukup baik. Kita lihat di sini beberapa penelitian merupakan kumpulan dari 6 penelitian treat to target, ya, untuk yang melihat pasien-pasien diabetes tipe 2 yang sudah mendapatkan OAD, namun kendali gula darahnya tidak terkendali. Jadi masih di atas normal. Kemudian dilihat apakah bagaimana peran dari gula darah postprandial dan gula darah puasa terhadap peningkatan HbA1c tersebut. Ternyata di sini terlihat makin tinggi HbA1c-nya, ternyata peranan dari gula darah puasa dalam menyumbang HbA1c itu makin besar. Ya, jadi kalau HbA1c-nya lebih dari 9,5, maka 80% penyebabnya adalah gula darah puasanya yang belum terkendali. Ya. Kalau misalnya kurang dari 8%, maka 76%-nya penyebabnya adalah gula darah puasa yang belum terkendali. Artinya gula darah basalnya yang belum terkendali. Kita lihat sekarang di gambar ini yang sebelah kanan, ya. Kita lihat ini yang merah, ini adalah orang gula darah normal, ya. Jadi puasa mereka sudah di bawah 100, kemudian kalau makan akan ada kenaikan gula darah tapi masih dalam batas normal. Kita lihat yang hijau ini pada pasien diabetes tipe 2, puasanya saja sudah tinggi ini, ya, lebih dari 200. Ini tipikal pasien kita, ya. Kemudian kalau dia makan, maka gula darah postprandialnya kan akan tambah naik. Nah, kita turunkan ini gula darah basalnya dengan insulin basal. Maka kita harapkan ini juga akan bisa menurunkan gula darah postprandial selanjutnya. Ya. Nah, saudara sekalian, memang bermacam insulin sekarang bisa kita gunakan. Sejak pertama kali ditemukan tahun 1921 di Kanada, begitu banyak inovasi teknologi yang sudah dilakukan oleh para ahli, sehingga tahun 2017 kita sudah dapat menggunakan insulin basal ultra long acting analog glargine U300. Ya. Jadi insulin ini apabila dibandingkan dengan insulin glargine U100 yang sudah beberapa tahun kebelakang kita banyak gunakan, insulin glargine U300 ini secara teknologi dibuat sedemikian rupa sehingga volume penyuntikannya lebih rendah. Ya. Jadi 1 ml solusi insulin, ya, solusinya mengandung 300 unit insulin glargine dibandingkan dengan
Glargine U100 di mana 1 ml solusinya mengandung 100 unit insulin glargine. Ya. Disuntikan subkutan, dia bentuknya juga lebih kompak, ya, membutuhkan area yang lebih kecil, dan karena kompaksitasnya tersebut, maka setelah disuntikan subkutan, insulin glargine U300 ini akan dilepaskan ke dalam darah secara sangat perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, dan kondisinya stabil, sehingga diharapkan sangat menyerupai sekresi insulin basal dari pankreas yang sehat. Nah, pola sekresi ini akan mempengaruhi farmakogenetik dan farmakodinamik dari insulin glargine U300. Nah, ini ada suatu studi glycemic claim study pada pasien diabetes tipe 1 yang menyuntikkan insulin glargine U300 0,44 unit per kilogram berat badan, kemudian dilihat bagaimana kadar insulinnya di dalam darah. Kalau kita lihat, dan suntikan insulin juga kelompok lainnya, insulin glargine U100. Ini yang ungu atau biru ini, ya. Kita lihat yang gambar hijau ini adalah kadar insulin di dalam darahnya. Ini stabil sekali, yang insulin glargine U300, tidak ada puncak-puncak, ya. Dan ini bisa berlangsung lebih dari 30 jam. Kalau kita lihat yang insulin glargine U100, ada sedikit puncak, ya, tidak terlalu tinggi, tapi ada sedikit saja puncak. Kemudian dia dalam 24 jam sudah berkurang banyak di dalam darah kadarnya. Bagaimana pengaruhnya terhadap gula darah? Nah, kita lihat ini grafik yang hijau, masih insulin glargine U300, maka gula darahnya itu sangat stabil selama 24 jam, bahkan hampir 30 jam. Kemudian baru meningkat sedikit, sedangkan pada glargine U100, dia akan lebih cepat naik setelah 24 jam. Ya, ya sekalian, perbedaan farmakokinetik dan farmakodinamik dari insulin glargine U300 ini dapat kita lihat juga dari keadaan klinik pasien, ya. Ini kita lihat membandingkan antara insulin glargine U300 dengan U100, ya. Jadi ada penelitian pada 59 pasien diabetes tipe 1, mereka dibagi dalam 4 kelompok, saudara sekalian, ya. 2 kelompok mendapatkan insulin glargine, 1 kelompoknya suntikan pagi hari, 1 kelompoknya suntikan sore hari. Kemudian 2 kelompok lain mendapat insulin glargine 100, 1 kelompok disuntik pagi hari, dan 1 kelompok lagi disuntik sore hari. Kemudian dilakukan crossover, yang tadinya suntik pagi jadi suntik sore, yang tadinya suntik sore jadi suntik pagi. Secara keseluruhan kita lihat hasilnya. Ini yang biru, ada dot-dot biru ini adalah mereka yang mendapatkan insulin glargine U100, dan yang hijau ini insulin glargine U300. Kita lihat fluktuasi gula darahnya. Kita lihat cukup tinggi pada kelompok insulin glargine U100 dengan range antara 28 mg per desiliter, sedangkan pada glargine 300 ini sangat sedikit, fluktuasinya sangat kecil. Ya. Kalau kita lihat per kelompok insulin glargine U300, kita lihat menyuntikan pagi dan sore, ya, itu hampir sama saja, tidak ada fluktuasi yang terlalu berbeda. Tetapi kalau kita lihat insulin glargine U100, maka ada perbedaan menyuntik pagi hari dan menyuntik sore hari. Jadi sekalian, kalau kita ingin memulai suatu obat, tentu kita ingin tahu bagaimana efikasinya. Ini studi efikasi tentang insulin glargine U300 dibandingkan dengan insulin glargine U100 adalah studi yang disebut edition study. Ini ada edition 1, 2, 3, ada yang di Jepang pada diabetes tipe 2, edition 4 dan edition Jepang yang dilakukan pada diabetes tipe 1 di Jepang. Ya. Bagaimana efikasinya? Jadi setelah 6 bulan penelitian, ternyata tidak didapatkan hasil yang lebih buruk pada kelompok glargine U300. Jadi penurunan HbA1c-nya baik kelompok U300 sama dibandingkan dengan kelompok U100. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana hipoglikeminya. Nah, hipoglikeminya kita lihat ini saja langsung yang grafik yang nomor sebelah kanan, ya, sebelah kanan layar sejawat. Maka efek hipoglikemi terutama malam hari, ya, nocturnal hipoglikemi, kita takut sekali pada nocturnal hipoglikemi karena pasien bisa tidak mengetahui dan membahayakan, ya. Maka pada kelompok glargine U300, efek nocturnal hipoglikeminya ini sangat sedikit dibandingkan dengan glargine 100. Demikian juga secara keseluruhan efek hipoglikemik masih terdapat lebih sedikit pada kelompok glargine U300. Berat badan sekalian, nah berat badan juga penting karena pasien diabetes tentu kita ingin ya nyuntik insulin, berat badan naik-naik terus, ya. Ini kita lihat pada kelompok yang mendapatkan
insulin glargine U100 dan dibandingkan U300, memang juga terdapat peningkatan berat badan pada penggunaan glargine U300, tetapi 35% lebih rendah dibandingkan dengan kelompok glargine U100. Nah, kalau kita lihat ini dibandingkan dengan penggunaan insulin basal yang lain dan OAD, memang penggunaan glargine U300 sebagai insulin basal juga dapat meningkatkan berat badan, tetapi 88% lebih rendah dibandingkan dengan kalau menggunakan insulin basal lain, dalam hal ini NPH atau OAD. Jadi sekalian, insulin basal ultra long acting analog saat ini yang dapat kita gunakan di Indonesia ada dua macam, yaitu insulin glargine U300 dan insulin degludec U100. Mari kita lihat satu studinya. Ini adalah studi pertama ya, yang membandingkan head to head antara insulin glargine U300 dengan insulin degludec U100. Ini suatu studi randomized multicenter open label untuk melihat non inferiority glargine 300 dibandingkan dengan degludec U100. Ini ada 900 lebih pasien, saudara sekalian, pasien DM tipe 2 belum pernah mendapat insulin, tidak terkontrol dengan OAD dengan atau tanpa GLP-1 reseptor agonis. Studinya 24 minggu, saudara sekalian, ya. Ada dua periode 0 sampai minggu ke 0 sampai 12 adalah periode titrasi. Jadi pada saat itu insulin basal dinaikkan dosisnya sampai terkendali target yang diinginkan. Kemudian minggu ke-13-14 adalah metode periode maintenance ya. Bagaimana hasilnya? Ternyata kedua kelompok ini menghasilkan penurunan HbA1c yang sama ya. Semuanya mencapai primary endpoint HbA1c yang diinginkan. Kemudian efek hipoglikemiknya juga tidak berbeda, namun pada kelompok glargine U300 selama periode titrasi efek hipoglikemiknya itu lebih rendah kejadiannya dibandingkan dengan kelompok degludec U100. Nah, ini ada studi lain sekalian, real world evidence ya, suatu observational study melihat efektivitas klinik dari insulin glargine U300 sebagai inisiasi pada kelompok diabetes tipe 2 yang sudah mendapatkan OAD tapi belum pernah mendapatkan insulin, tapi gula darah tidak terkendali. Ini hampir 5.000 pasien ya. Ini studinya namanya ATOS tadi. Nah, ternyata itu dapat menurunkan HbA1c hingga 1,51% setelah 6 bulan penelitian, bahkan menurunkan 1 hingga 1,89% pada akhir 12 bulan penelitian. Dan efek hipoglikemiknya ini juga sangat rendah. Nah, ini ada studi lain, DELIVER 2, ini untuk melihat efek hipoglikemik pada pasien-pasien yang sebelumnya mendapat insulin basal lain ya. Ini juga real life evidence ya. Kemudian diganti dengan insulin glargine 300. Ternyata setelah dirubah ke insulin glargine 300 yang sebelumnya mendapatkan insulin basal lain, maka kejadian hipoglikemiknya itu jauh lebih rendah pada kelompok yang setelah diganti insulin glargine 300. Nah, sekalian, kapan kita bisa menggunakan insulin glargine U300 terutama sebagai inisiasi insulin maupun sebagai switching ya. Nah, pada kelompok diabetes mellitus tipe 1 dewasa ini dapat digunakan. Penelitian menunjukkan bahwa efikasi penurunan HbA1c sama baiknya dengan penggunaan insulin basal lainnya, tetapi efek hipoglikemiknya terutama nokturnalnya itu lebih rendah, terutama pada periode titrasi. Pada pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal juga masih tetap dapat memberikan efikasi penurunan HbA1c yang cukup baik, namun tetap efek hipoglikemiknya lebih rendah ya, tidak tergantung dari derajat gangguan fungsi ginjalnya. Pada orang tua juga demikian ya, efikasinya cukup baik dan yang menarik adalah efek hipoglikemiknya rendah ya. Ini penelitian ini terutama pada orang yang tua, ini tua sekali ya, 75 tahun atau lebih. Nah, bagaimana kehamilan? Nah, pada kehamilan, insulin baik insulin glargine U100 maupun insulin glargine U300 disebutkan tidak berhubungan dengan suatu kejadian efek samping yang spesifik. Namun, saya ingin mencermati apa yang dicantumkan dalam produk informasi dari Badan POM RI tahun 21. Di situ dicantumkan bahwa tidak ada pengalaman klinis ya penggunaan Lantus XR atau insulin glargine U300 pada wanita hamil. Kemudian bagaimana anak-anak dan dewasa muda, ini pada tipe 1 ya, ini efek hipoglikeminya sangat kecil, terutama nocturnal hipoglikemi ya.
Ini terutama pada anak-anak yang diteliti adalah umur lebih dari 6 tahun dengan efikasi AB1C yang baik. Nah, ini yang menarik, kita perlukan ini ya, karena pasien kita banyak yang berpuasa selama puasa Ramadan, maka ini ada suatu penelitian namanya Orion Study untuk meneliti bagaimana penggunaan insulin glargine U300 real world setting ya, selama bulan puasa. Jadi pada bulan puasa Ramadan, mereka yang menggunakan insulin glargine U300 ternyata masih dapat mencapai efikasi yang baik dalam penurunan HbA1c dan mempunyai insidensi terjadinya hipoglikemi yang berat maupun simptomatik hipoglikemi yang kecil. Ya, jadi hipoglikemiknya rendah. Dan pada penelitian ini jadwal waktu-waktu penyuntikan insulin glargine U300-nya itu tidak dilakukan perubahan dibandingkan dengan sebelum dia puasa. Jadi kalau sebelum puasa nyuntiknya sore, selama puasa ya sore. Kalau sebelum puasa Ramadan dia menyuntikkan glargine U300 pagi ya, selama puasa Ramadan tetap penyuntikannya pagi. Itu tidak ada perubahan. Waktunya 3 menit lagi, Dok. Baik, terima kasih. Ini mungkin 2-3 slide lagi saja. Bagaimana kalau kita mau memulai insulin glargine ya sebagai inisiasi insulin glargine U300. Ini pada tipe 1 digunakan 1 kali per hari, tentu harus dengan insulin prandial ya, kemudian ada dosis koreksi. Pada diabetes tipe 2 ya, Perkedi menganjurkan bisa 0,1 sampai 0,2 unit per kilogram berat badan atau 5 sampai 10 unit langsung pertama, kemudian dilakukan titrasi. Kemudian kalau kita merubah insulin basal sebelumnya, insulin basal lain sebelumnya 1 kali pemberian sebelumnya, mau dirubah menjadi insulin glargine 300, maka dosis sama. Kalau sebelumnya kayak 10 unit insulin basal lain ya, kita menggunakan diganti ke insulin glargine U300 juga 10 unit ya. Tapi kalau switchingnya dari yang 2 kali insulin basal menjadi 1 kali, maka dosisnya insulin glargine U300 80% dari dosis total, tapi diberikannya hanya 1 kali. Tentu kemudian harus dimonitor untuk titrasi. Ini beberapa panduan monitoring saja, saudara sekalian. Ada studi edisi, otomatik, dan insight. Namun ini studi edisi saja mungkin yang kita bisa visible kita gunakan ya. Titrasinya itu tiap minggu ya. Patokannya apa? Menggunakan median dari 3 data gula darah puasa yang terakhir. Jadi median dari 3 data gula darah puasa yang terakhir ya. Kemudian ini dititrasi setiap 1 minggu ya. Sekali yang penting lagi adalah fleksibilitas dari penyuntikan. Jadi masing-masing kita sangat fleksibel menyuntik untuk insulin glargine U300 ini. Jadi dapat disuntikan plus minus 3 jam dari waktu penyuntikan yang biasa dilakukan. Ini fleksibel, sangat memudahkan pada pasien ya. Penyuntikan model fleksibel ini tidak mempengaruhi HbA1c dan tidak meningkatkan kejadian hipoglikemi. Jadi misalnya begini, mau nyuntik, biasanya nyuntik jam 9 malam. Tapi ini kita repot nih, nanti jam 9 nggak bisa, misalnya kondangan atau hal lain. Maka pasien bisa menyuntikkan plus minus 3. Boleh nyuntik lebih dahulu, sebelum jam 6 sore, atau 9 tambah 3 apa? 12, sebelum jam 12 malam. Ya, jadi ini fleksibel sekali untuk kemudian selanjutnya kembalilah ke suntik yang seperti biasa. Ya, sekalian, jadi sebagai rangkuman dari pembicaraan kita, pencapaian HbA1c kita masih jauh dari memuaskan, saudara sekalian. Masih begini saja yang kita laporkan dari tahun ke tahun dari setiap JDM. Mudah-mudahan pembicaraan kita kali ini meningkatkan awareness kita untuk mulai melakukan inisiasi insulin lebih dini. Mungkin dapat dipilih insulin glargine U300 yang beberapa penelitian menunjukkan efektivitas cukup baik dan efek hipoglikeminya yang rendah dan penyuntikannya lebih fleksibel. Jadi sekalian, mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini memberikan manfaat. Jadi sekalian, karena waktu juga, maka kita akan selanjutnya akan mengikuti pembicaraan kedua. Dr. M. Yunir, saya kira sudah siap ya, dokter? Ya, Dok. Memberikan pembahasan tentang transisi dari pemberian rumah sakit, selamat rawat rumah sakit ke rawat jalan, gitu dokter ya? Ya, terima kasih Dr. Idayu. Silakan, saya serahkan. Ya, terima kasih. Saya akan share slide saya. Apakah sudah terlihat, Dok? Sudah, dokter. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Dr. Idayu. Jadi melanjutkan topik yang sebelumnya dari Dr. Idayu, ini adalah bagian lain ya dari sisi pengelolaan pasien dengan diabetes. Jadi saya akan menyampaikan satu hal yang mungkin agak jarang
bincangkan ya tentang transitional insulin terapi pada pasien-pasien yang sedang atau yang saat ini sedang menjalani perawatan untuk menuju pasien itu kita pulangkan atau kembali ke rumahnya. Jadi apa hal-hal yang perlu diperhatikan dan sebenarnya apa aja sih yang mesti menjadi permasalahan sehingga hal ini perlu diangkat. Ya, ini beberapa objektif yang akan saya sampaikan ya. Jadi bahwa proses masalah readmission pada pasien diabetes cukup tinggi dengan terutama pasien-pasien yang sudah menggunakan insulin. Jadi pada saat dalam periode perawatan ini banyak hal-hal yang perlu disampaikan atau perlu diperhatikan agar pasien-pasien pada waktu dia berada di rumahnya kembali dapat melanjutkan pengobatan atau pengendalian terhadap diabetesnya ya. Jadi jangan sampai ketidaktahuan kita terhadap permasalahan ini menyebabkan pasien itu mengalami risiko untuk ulang lagi dirawat ya. Oke, nah ini satu studi ya yang memperlihatkan dalam waktu 30 hari pasien-pasien yang sudah pernah dirawat itu kembali lagi dirawat. Jadi kita bilang sebagai unplanned hospital readmission. Jadi kenapa pasien itu kembali lagi dalam waktu 30 hari? Ya ternyata banyak faktor-faktor yang mempengaruhi pasien diabetes itu kembali dirawat, antara lain karena faktor risiko penyakitnya itu sendiri, ada karena faktor usia, ada pengaruh dari coverage dari asuransi, faktor-faktor komorbid, terus ada gangguan pernapasan dan ada faktor depresi, gangguan fungsi ginjal, hipertensi dan penggunaan insulin itu sendiri yang menyebabkan peningkatan risiko pasien itu menjalani rawat inap kembali. Nah ini salah satu profil pasien kaki di RSCM yang waktu itu kita evaluasi dari tahun 2008 sampai 2012 ya ternyata dari 628 subjek yang dirawat dengan program kaki diabetik sebanyak 20% itu mengalami amputasi. Nah, dari yang 20% itu menjalani amputasi atau 128 itu, ternyata 58% diantaranya itu merupakan kejadian yang kedua. Artinya apa? Bahwa setelah pulang, resiko untuk mengalami hal yang sama itu kembali lagi. Nah, ini harusnya tidak boleh terlalu setinggi ini kalau kita menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pasien menjelang dia pulang atau kembali ke rumah. Nah, ini beberapa yang mesti kita perhatikan pada waktu kita mengelola pasien di ruang rawat. Jadi pada waktu saat kita menerima, ada beberapa tahapan yang berubah pada pengelolaan pasien. Ya, jadi pola penggunaan atau pengobatan yang ada sebelumnya itu berubah ke rumah sakit. Nah, kita harus mengevaluasi sebelumnya kendali glycemic itu seberapa banyak. Ya, kita harus review pattern pengelolaannya, pencapaian HbA1c-nya, terus pengelolaan obat-obatannya, sehingga pada waktu kita menerima seperti ini, kita akan merubah atau melakukan perencanaan untuk pengelolaan selama dirawat. Ya. Nah, pada selama dirawat pun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang monitoring gula darahnya, ya, tentang cara-cara pemberian insulin subkutan atau IV continuous, terus latar belakang penyakitnya itu sendiri, apakah critical ill, apakah pasien itu boleh makan dan tidak boleh makan, dan sebagainya yang tentu akan merubah pengelolaan dari hiperglikemia atau diabetesnya. Ya, apakah dia harus tetap pakai insulin, apakah obat-obat oralnya harus di stop, dan sebagainya itu juga menjadi pemikiran yang harus kita perhatikan selama pengelolaan pasien dirawat. Nah, begitu pasien dinyatakan sudah bersiap untuk pulang atau kembali ke rumah, ada hal-hal yang harus kita persiapkan. Jadi kita harus melihat apakah ada keterbatasan pasien-pasien untuk melanjutkan pengobatan yang sudah kita berikan di sini, antara lain mungkin regimen insulin, pemberian yang mungkin basal bolus atau pemberian yang single dose itu dan sebagainya, itu boleh kita pikirkan untuk mempersiapkan pasien-pasien itu waktu pulang. Nah, ini beberapa problem yang selalu muncul ya pada waktu pasien-pasien itu kita persiapkan pulang ya. Jadi pasien-pasien diabetes dengan insulin itu mempunyai risiko tinggi ya. Dia mengalami penyulit pada waktu dia di rumah, terus dia harus dia harus
mempelajari berbagai macam informasi yang dalam waktu singkat. Ya, dia harus menerapkan sesuatu yang baru, pengelolaan yang baru, obat-obatan yang baru, terus mungkin dia harus mulai bisa menyuntik insulin, harus melakukan monitoring gula darah, dan risiko hipo dan hiper yang itu mesti dia perhatikan. Nah, ini adalah beberapa hal krusial yang akan menjadi masalah kalau kita tidak menyiapkan pasien itu. Sehingga pada waktu kita mempersiapkan pasien untuk pulang, kita harus berpikir untuk memberikan ya kemampuan survival skill ya terkait dengan pengelolaan diabetesnya, tentang penggunaan alat-alat bantu, dengan pemeriksaan gula darah mandiri, penyuntikan insulin dan sebagainya cukup kompleks ya kalau tidak kita edukasi ke pasien. Nah, ini beberapa transisi yang harus kita perhatikan. Tadi saya sudah sampaikan ada perubahan pengobatan yang tadinya dia pakai suputan, ternyata mengalami critical di ICU, harus mendapatkan insulin continuous, ternyata dia mengalami penyulit, tidak boleh makan, harus berpuasa dalam beberapa hari, harus mendapatkan pengobatan dengan steroid atau cuci darah dan sebagainya. Ini yang akan mengacaukan pengelolaan diabetesnya yang selama ini mungkin sudah stabil dialami oleh pasien selama di rumah. Sehingga pada waktu kita akan memutuskan pasien itu pulang, hal-hal ini yang kita harus perhatikan, yang kita adapt. Ya, kira-kira apa yang mesti disampaikan dan apa yang mesti diajarkan oleh pasien supaya tidak terulang lagi ininya penyakitnya. Ya, ini beberapa transisinya mulai dari waktu dia masuk, persiapan dia pulang, untuk pulang, dan kemudian pada waktu setelah di rumah bagaimana dia harus kontrol kembali. Itu banyak hal-hal yang harus kita perhatikan, ya harus kita persiapkan kepada pasien maupun kepada caregiver-nya. Nah, ini beberapa problem yang sering disampaikan pasiennya dari survei. Kita dapatkan banyak pasien atau keluarga pasien itu sendiri yang kesulitan mengelola, ya tidak mudah ternyata kita memberikan informasi cek gula darah sendiri dengan alat glukometer kalau kita tidak melatihnya. Ya, ada beberapa kesalahan nyuntik insulin yang dilakukan oleh keluarga atau caregiver-nya, terus seringnya pasien lupa atau alat bantunya atau tidak lengkap, insulinnya masih banyak tetapi jarumnya sudah tidak ada, ya siringnya tidak ada dan sebagainya, sehingga kondisi ini yang menyebabkan pasien itu menjadi mengalami dilema ya pada waktu di rumah antara melanjutkan pengobatan yang sudah disarankan dari dokter dirawat di rumah sakit, tetapi waktu sampai rumah ternyata banyak hal yang dia jumpai yang dia menjadi gamang, ya. Seperti ini yang menyebabkan risiko untuk perawatan menjadi lebih tinggi. Nah, ini hubungannya ya pada waktu dirawat, ya pasien dirawat jalan umpamanya, itu pengendalian atau compliance terhadap pencapaian gula darah itu sangat ditentukan oleh pasien itu sendiri atau dengan keluarganya, tetapi selama di ruang rawat atau selama di perawatan itu semua tergantung dari dokter yang merawatnya, perawat dengan manajemen rumah sakit. Ya, jadi agak sedikit berbeda di mana pasien selama di rumah sakit itu terlihatnya pasif dalam pengelolaan dirinya. Tetapi begitu pasien pulang, mereka harus mandiri. Nah, kalau tidak menjalani persiapan khusus, saya rasa banyak pasien yang menjadi sulit melakukan pengontrolan penyakitnya. Nah, ini beberapa informasi yang harus kita persiapkan. Ya. Jadi transitioning pasien begitu menjelang pulang atau kita persiapkan untuk pulang, ya kita harus mengidentifikasi kemampuan dari pasien. Ya. Jadi banyak aspek-aspek edukasi yang sebenarnya mungkin terlewatkan pada waktu kita mempersiapkan pasien pulang. Apakah pasien itu sudah kita latih atau caregiver-nya bisa membantu atau tidak? Terus bagaimana barrier-barrier yang mungkin bisa muncul di rumah atau di dalam pengelolaan sehari-hari? Ya, apakah ada kondisi tertentu dari pasien yang membutuhkan pengobatan, umpamanya pasien dengan kursi roda atau pasien dengan kaki palsu dan sebagainya, itu yang mungkin menyebabkan ada kegiatan kondisi-kondisi khusus yang kita perhatikan, dan bagaimana penyiapan alat bahan habis pakai, ya device yang harus digunakan oleh pasien, bagaimana pasien itu harus kontrol dan sebagainya. Contohnya pasien dengan stroke dengan kemampuan mobilisasi yang tinggi harus berobat seminggu setelah dari rumah sakit, dan ternyata kejadiannya pasien itu mendapatkan obat hanya 3 hari dari ruang rawat. Nah, itu menjadi dilema pada pasien-pasien yang dengan gangguan mobilisasi yang tinggi seperti ini.
Nah, ini beberapa hal yang nanti kita harus sampaikan ya, meal planning, monitoring, cara menggunakan. Ini adalah hal-hal yang harus kita ajarkan ya. Paling tidak kita memberikan informasi bagaimana cara memeriksa gula darah, bagaimana menyuntikkan, bagaimana mengetahui gejala-gejala hipoglikemi dan mengatasinya, terus mengidentifikasi kapan sebaiknya harus masuk ke ruang rawat lagi atau ke emergensi, terus beberapa hal yang terkait dengan alat-alat atau device yang harus digunakan ya. Jangan sampai ada informasi pengalaman pasien pulang mendapatkan suntik insulin, tetapi sampai seminggu nyuntik insulin jarumnya itu tidak pernah diganti. Ya, jadi kita bisa bayangkan pasien tidak mendapatkan informasi yang cukup, pulang dengan menggunakan insulin harus suntik 4 kali sehari, tapi jarum yang dibekalkan cuma hanya 2. Ya, itu sering kita dapatkan pada praktek sehari-hari, melihat pasien yang tidak mampu atau tidak mengerti apa yang mesti dilakukan. Nah, ini beberapa perubahan yang mungkin sangat krusial ya terkait dengan obat yang harus diberikan atau dosis insulin yang harus diberikan pada pasien-pasien yang biasanya kita bagi kelompok pembagian pasien untuk merubah regimen pengobatan berdasarkan level AP1C. Ya, antara di bawah 8 yang kita anggap terkontrol baik, 8, 9, atau di atas 9, atau di atas 9 dengan penyulit. Nah, umumnya pasien-pasien yang masih di bawah 8 HbA1c pada waktu masuk, itu semua pengobatan yang saat itu di rumah biasa dilanjutkan. Tapi untuk pasien yang belum pernah mendapatkan pengobatan, biasa kita coba inisiasi dengan obat oral, ya seperti contohnya di sini digunakan metformin kalau tidak ada kontraindikasi. Ya, tetapi kalau memang masih ternyata levelnya lebih tinggi, kita bisa mendapatkan dosis yang lebih besar lagi, ya menginisiasinya, atau pasien-pasien dengan HbA1c 9, maka di sini sudah dipikirkan menggunakan insulin ditambah dengan obat kedua. Jadi di sini sarankan obat kedua kalau HbA1c di atas 9. Dan kalau yang lebih parah lagi bisa melanjutkan penggunaan insulin yang sudah diberikan saran di ruang rawat sekitar turunkan dosisnya dengan total 80% dari kebutuhan selama di ruang rawat. Nah, bagaimana kalau pasien sudah dengan obat oral? Ya, ini biasa dilanjutkan, tetapi kalau kadar HbA1c-nya lebih tinggi lagi, di sini sama adjusting-nya bisa ditambahkan obat kedua supaya dikombinasi, atau bisa juga menginisiasi basal insulin dengan dosis 50% selama dirawat. Ini adalah pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit yang selama pengelolaannya menggunakan insulin, ya. Jadi di sini yang kita sarankan bagaimana melakukan penyesuaian pada waktu dia pulang. Ya, contohnya lagi kalau dia HbA1c-nya tinggi dengan ketoasidosis atau penyulit yang berat, biasanya komponen basal bolus yang sudah diberikan tetap dilanjutkan dengan penurunan dosis sekitar 20%. Nah, ini juga sama saja ya, kalau dia sudah dengan obat oral yang stabil, kalau HbA1c 8 masih dilanjutkan dengan dosis yang sama, tapi kalau HbA1c-nya lebih dari 8, maka boleh ditambahkan dengan tambahan insulin basal dari yang 3 komponen tadi. Ya, kalau lebih tinggi lagi, kita bisa menambahkan dosis basal insulin sekitar 80% dari dosis pada waktu dia akan pulang, ya, pada dosis insulin pada waktu perawatan hari terakhir. Ya. Kalau umpamanya pasiennya dengan riwayat ketoasidosis, bisa diberikan basal bolus dengan terapi yang lebih besar dari 80%. Ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang mesti diperhatikan pada waktu kita merencanakan pasien itu pulang. Jadi bukan sekedar melanjutkan obat-obat yang sudah ada, tapi kita harus melihat background awal sebelum pasien itu dirawat, ya. Apakah dia terkontrol dengan baik, apakah obat-obatnya sudah maksimal, ataukah dia sudah dengan menggunakan insulin atau tidak. Ya, sama ya. Jadi makin buruk kondisinya, maka kita menyarankan untuk menggunakan kombinasi yang sudah ada pada hari terakhir. Ya, ini juga sama pesannya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa hal yang juga menjadi pegangan kita. Ya, jadi kalau tadi disampaikan patokan 8, ya, di sini dari kalau nggak salah dari salah satu referensi juga menunjukkan bahwa
Kalau dia HbA1c sudah baik di bawah 7, maka tidak ada perubahan dari pengobatan yang ada sebelumnya, baik oral maupun insulin. Tapi kalau dia lebih tinggi lagi bisa ditambah ya, ditambah dengan obat oral yang kedua atau bisa ditambahkan insulin basal separuh dari dosis yang selama perawatan. Kalau dia diabetes 9, maka bisa ditambahkan basal insulin atau bisa basal bolus. Jadi kalau HbA1c lebih dari 9 seperti konsensus yang ada di Perkeni atau di beberapa algoritma lain bisa menggunakan insulin basal atau insulin radial untuk intensifikasinya. Nah, ini beberapa yang sering juga disampaikan ya. Jadi ada beberapa hal yang ternyata menjadi masalah ya. Jadi pasien mengeluh ternyata saya tidak diajari cara pemberian insulin yang spesifik ya, hanya bilang 3x1 atau 3x8 tapi tidak dijelaskan kapan dan bagaimana menyuntiknya. Tidak dijelaskan dosisnya, perubahannya, bagaimana harus menyetop, kapan kita harus menyetop insulin, ya, dan beberapa hal yang menjadi concern dari pasien dan keluarga yang sering muncul pada saat dia pulang karena ketidakmengertian. Nah, untuk kelompok yang terakhir yang tadi yang pasien dengan HbA1c yang jelek sekali dengan riwayat penyakit komorbid yang berat, itu biasa insulin intensifikasinya dilanjutkan ya, pemberian basal bolus ya. Jadi kedua obat terakhir yang masih atau bisa mengendalikan gula darah selama perawatan itu dilanjutkan dengan kira-kira menurunkan dosis sekitar 80%. Ya, jadi kedua basal dan bolus dengan menggunakan basal insulin dan rapid acting itu menjadi patokan untuk pengendalian selama di rumah pada waktu pulang. Nah, ini adalah satu informasi dari penggunaan intensifikasi selain tadi menggunakan glargine yang sudah disampaikan Dr. Ida Ayu, ya bisa dengan glargine 100 atau yang 300 juga kita melanjutkan dengan mil insulinnya. Ya, jadi bisa menggunakan salah satunya insulin sulfin, ya, di mana ini merupakan satu insulin human yang dimodifikasi ya menjadi insulin analog dengan mengubah susunan asam amino dari rantai beta, ya, di mana dengan perubahan susunan asam amino di mana rantai beta nomor 3 itu diganti dengan lisin dan ada pergantian di rantai yang nomor 29 ya. Ini menyebabkan karakteristik dari insulin ini menjadi berubah ya, karena dengan perubahan susunan asam amino seperti ini akan terjadilah perubahan farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat yang bersangkutan. Nah, salah satu kelebihannya adalah dia tidak menunjukkan adanya perbedaan pencapaian gula darah baik dia disuntik sebelum makan maupun disuntik sesudah makan ya. Kalau kita lihat grafik warna hijau dan biru seperti ini, itu nilainya hampir sama ya atau berpotongan. Artinya tidak ada perubahan karakteristik dari farmakodinamik kinetik dari obat ini pada saat diberikan sebelum makan ataupun sesudah makan. Nah, ini menunjukkan fleksibilitas yang mungkin dibutuhkan oleh pasien-pasien yang harus suntik selama pengobatan dengan diabetes itu dengan insulin. Ya, dan ini juga kelihatan bagaimana pencapaian yang terjadi ya, perubahan terhadap berat badan baik disuntikan sebelum dan sesudah itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi artinya kedua cara pemberian itu tidak menunjukkan adanya gangguan atau perubahan atau menunjukkan efektivitas yang sama. Nah, ini efeknya juga dibandingkan dengan insulin yang lain ya, bahwa dengan dibandingkan antara glukosa dengan aspart dia juga mempunyai kelebihan yang lebih cepat pencapaiannya ya kalau dibandingkan dengan aspart yang sudah ada. Jadi sehingga ada sedikit perbedaan di awal-awal penyuntikannya. Jadi mencapai target yang lebih tinggi sehingga respon penurunan gula darah menjadi lebih baik. Dan ini juga kalau dibandingkan konsentrasinya di dalam darah, ternyata untuk menurunkan kadar gula darah yang sesuai itu menunjukkan respon yang cukup baik jika melihat kadar insulin, konsentrasi insulin di dalam darahnya itu sendiri.
Nah, ini akhir dari slide saya. Jadi bahwa dengan banyaknya pasien-pasien yang readmission atau dirawat ulang, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang belum kita berikan pelatihan atau edukasi pasien yang kurang untuk mempersiapkan pasien itu masuk ke rumah, pasien itu mengelola diabetesnya di rumah. Ya. Jadi selama di rumah sakit, pasien-pasien ini akan mengalami perubahan medikasinya, pengobatannya, ya, bahwa ada suatu fase yang diperlukan namanya transitional care pada pasien-pasien sebelum menjalani rawat jalan, perlu diberikan edukasi yang memadai, ya, terutama basic survival skill sebelum pasien itu pulang. Dan kita juga perlu mempersiapkan seluruh pengobatan atau alat-alat yang diperlukan pada saat itu pasien ada di rumah. Ya, jadi melanjutkan insulin terapi dengan intensifikasinya berdasarkan kondisi pasien sebelum pulang. Ya, jadi kita akan mencoba mengoptimalkan, memaksimalkan dengan tahapan-tahapan yang sudah disampaikan tadi. Saya rasa ini slide saya yang terakhir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dr. Dayu. Ya, kita masuk ke diskusi ya. Mungkin kita lihat dari patient answer ya, Dr. Dayu. Saya bacakan satu. Nah, ini dok, bagaimana kejadian hipoglikemi antara glargine 100 dengan 300 ya, walaupun itu cukup signifikan walaupun U300. Dan apakah dalam perbedaan kejadian hipoglikemi antara kedua kemasan itu ada yang sampai simptomatik? Gimana dok, perbedaan risiko hipoglikemi, dok? Ya, terima kasih Dr. Yuni, terima kasih pada sahabat yang menanyakan. Memang saya kira ini merupakan salah satu hal yang menguntungkan dari glargine U300 karena semua penelitian yang dilakukan itu terutama yang kalau kita mau bicara yang real world evidence yang di level 2 itu memang efek hipoglikemiknya dibandingkan dengan glargine U100 itu lebih rendah, termasuk documented symptomatic hipoglikemi, apalagi hipoglikemi yang berat. Jadi memang kejadiannya lebih rendah, juga termasuk pada nocturnal hipoglikemi. Jadi saya kira ini salah satu kelebihan dari perubahan perbedaan farmakodinamik dari glargine U300 dibandingkan U100. Ya, sekresinya, jadi pelepasannya dari subkutan itu ke dalam darah itu sangat perlahan, ya, sangat perlahan dan sangat stabil, sehingga hampir menyerupai sekresi insulin basal alamiah. Nah, itu yang menyebabkan efek hipoglikemiknya menjadi rendah yang terbukti di penelitian Deliver 2 yang real world evidence dan penelitian lain. Saya kira itu mungkin Dr. Yunir ya jawabannya. Ya, ya. Jadi ini merupakan ya, salah satu penemuan ya dok ya, bahwa untuk kasus-kasus yang kita dapatkan sering hipoglikemi, mungkin ini menjadi alternatif ya, pilihan untuk mengurangi resiko hipoglikemi, karena efektivitasnya kan efikasinya hampir sama ya dok ya, nggak ada bedanya ya. Iya. Terima kasih Dr. Sofyan. Satu lagi dok, dari Dr. Sofyan Bunyamin, apakah Dr. Hidayat ada pengalaman menggunakan itu dok, oral glukosa gel untuk mengatasi hipoglikemi? Oh iya, baik. Mengatasi hipoglikemi dengan oral glukosa gel. Ini memang hanya ada 1-2 pengalaman dokter, karena glukosa gel itu di Indonesia tidak ada. Tidak ada. Tapi di negara tetangga, di airport di Singapura itu ada. Dia ada oral glukosa gel, itu tubenya tuh seperti kayak odol gitu kecil ya. Ada yang tablet, ada yang bentuk sirup. Ini cepat sekali dok, tidak sampai 3 menit itu gulanya sudah naik. Jadi itu seperti odol yang kecil-kecil kalau di hotel-hotel itu loh, kan kecil-kecil ya. Isinya gel glukosa, jadi begitu dia hipo, dipencet aja di mulutnya gulanya udah naik nggak sampai 5 menit. Ya, sayangnya persediaan ini belum ada di kita ya. Ya, itu kan penyerapnya di mulut ya dok ya, belum ya, sampai di mulut ya, di mukosa bukal dok. Ya, jadi ini merupakan salah satu cara umpamanya pasien-pasien yang mungkin yang hipoglikemi berat ya dok ya. Jadi kalau tidak sadar bisa di tangan sebelum ke rumah sakit pakai glukosa gel. Cuman memang belum ada di kita tablet glukosa juga yang langsung diserap, itu juga masih sulit ya dok ya, belum ada yang jual.
Selanjutnya dok, ini dari Dr. Sofyan lagi nih, Pak Sofyan Benyamin. Jadi masalah penanganan, ya ini problem penggunaan insulin ya dok, kan untuk yang penting adalah memang melakukan monitoring. Memang mau nggak mau pasien diabetes yang pakai insulin itu harus punya glukometer ya, jadi itu merupakan salah satu syarat utama. Nah, bagaimana dok ya untuk mengefisiensikan pasien-pasien ini dalam monitoringnya? Karena tidak murah ya menggunakan device yang banyak, makin sering diperiksakan kosnya makin tinggi. Bagaimana dok triknya sebagai, mungkin dokter Ida kan pengalaman sebagai edukator untuk meminimalkan kos dan kunjungan dalam evaluasi atau monitoring kadar gula darah pasien menggunakan insulin. Terima kasih Dr. Yuni, terima kasih Dr. Sofyan. Saya kira ini sudah kita bahas pada pre-GDM ya, workshop minggu lalu ya, tentang pemantauan gula darah mandiri. Kalau kita kaitkan dengan penggunaan insulin basal ultra long acting analog glargine U300 ini, maka untuk titrasi itu kan memang penelitian menunjukkan di studi edition ya, itu adalah berdasarkan median dari tiga data gula darah puasa. Kemudian dititrasi tiap 1 minggu sekali. Jadi pasien-pasien mungkin bisa kita arahkan untuk tidak perlu melakukan pemeriksaan gula darah terlalu sering. Ya, paling enggak 3 hari berturut-turut setiap minggu misalnya. Kemudian kita ajarkan menghitung mediannya, kalau misalnya masih di atas target yang kita bicarakan bersama, baru pasien kita minta untuk melakukan titrasi kalau dia mau titrasi. Atau dapat menggunakan teknologi digital yang sekarang ada ya, Dr. Yunir. Ya. Jadi mungkin hasil gula darahnya itu bisa dikoneksikan dengan berbagai aplikasi yang saat ini ada. Setiap 1 minggu dia mengisi aplikasi tersebut. Kemudian guru dokternya kan akan tahu tuh hasil gula darahnya. Dokter akan tahu mediannya berapa, kemudian dikirim saran untuk melakukan perubahan dosis. Itu kalau misalnya dia bisa melakukan setiap minggu dengan memanfaatkan teknologi digital sekarang ini. Tapi kalau tidak, seandainya kontrolnya sebulan sekali, karena pasiennya BPJS ya, kontrolnya kan sebulan sekali aja. Nah itu dia supaya periksa gula darah sendiri, 3 hari berturut-turut sebelum kontrol saja. Dan gula darah itu kita jadikan dasar untuk melakukan titrasi. Dan ekstra lakukan pemeriksaan kalau ada keraguan-raguan apakah pasien tersebut merasa hipo atau hiper. Terutama hipo ya, karena bahaya. Saya kira kalau dia sebulan 3 tambah hipo 1 misalnya, 4 atau 5 strip 1 bulan, saya kira mungkin bisa diatur oleh pasien kita ya. Kalau sebulan 5, 1 strip 50, 1 kotak itu 50 strip ya dokter, berarti 1 kotak strip itu bisa berapa bulan itu? 10 bulan, belum expire itu. Lumayan saya kira. Begitu Dokter Yunif. Ya, itu mungkin salah satu solusi untuk bukan menghemat ya, mengefisiensikan. Tapi mungkin di dalam era teknologi seperti ini mungkin salah satu tadi kan dia menambahkan mengurangi jumlah kunjungan ke klinik dok. Jadi mungkin ada beberapa rumah sakit kan yang sudah menggunakan teleconsultation ya. Jadi itu bisa digunakan juga untuk menyampaikan data pada perubahan dosis atau kebutuhan akan insulin yang diturunkan atau dinaikkan, itu bisa juga tidak usah datang ke klinik tapi konsultasi by phone ya. Itu beberapa rumah sakit bisa membuka layanan online seperti itu ya. Oke, saya rasa itu mungkin ya Dr. Sofyan, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ini pertanyaan, oh ya tadi saya dalam topik saya itu menyampaikan dasar untuk perhitungan atau manajemen pengobatan waktu pulang itu berdasarkan kadar HbA1c. Nah, pertanyaannya adalah HbA1c yang kalau nilainya tidak bisa representatif dinilai karena mungkin pasien itu anemi, bagaimana caranya? Nah, mungkin kita bisa memodifikasi dengan menilai ya pada waktu selama perawatan sebenarnya kalau dia memang kebutuhan insulinnya tinggi ya, artinya kan kita bisa mengambil kesimpulan pada waktu di hari-hari terakhir itu ternyata dia masih membutuhkan upaya basal bolus dengan dosis yang tinggi. Artinya tidak mungkin itu kita langsung turunkan atau kita langsung ganti dengan obat oral 1 atau 2 macam. Jadi dengan kesan seperti itu kita bisa menganalogkan, oh ini memang kebutuhan ininya tidak bisa dirubah. Kecuali pasien-pasien yang setelah masuk fase akut ya, kita tahu ya bahwa pasien yang setelah menjalani perawatan akut di rumah sakit itu kadar gula darah bisa tinggi, tapi setelah fase akutnya hilang, biasanya hormon kontraregulasinya turun,
sehingga kebutuhan insulin untuk mengelola diabetesnya menjadi turun. Ya, ada yang tadi dosis sampai 20 atau 30, menjelang akhir pengobatan itu turun lagi menjadi sangat kecil. Nah, di situ kita bisa menganalogkan untuk mengurangi atau hanya memberikan basal saja, atau bisa menghentikan, mengganti dengan obat oral, asal kita yakin kebutuhan akhirnya juga ternyata tidak terlalu tinggi. Saya rasa itu. Mungkin Dr. Idayu ada tips penggunaan HbA1c yang tidak bisa digunakan karena hasilnya meragukan. Saya kira sudah cukup jelas, Dr. Yunir. Cuma ini ada pertanyaan nih, Dr. Yunir. Ya, Dok. Di pasiennya sebelumnya kan waktu dirawat menggunakan basal bolus, jadi mungkin ini maksudnya 1 kali basal 2 kali prandial, Dok ya. Kemudian apakah ada kemungkinan pasien kita bisa menggunakan paling tidak, kalau masih ada indikasi, paling tidak hanya insulin basal saja, Dok? Kira-kira yang dilihat mananya, Dok? Sehingga pasien kita mungkin hanya bisa pakai insulin basal saja waktu pulang untuk memudahkan di rumah tanpa memposisikan pasien kita dalam kondisi yang kurang baik nanti di rumahnya, gitu, Dok. Ini ada pertanyaan. Ya, biasanya itu ya, kita menilai dari pencapaian gula darah sebelum makan pagi, ya. Itu merupakan salah satu parameter yang dapat kita gunakan untuk memperhitungkan apakah kebutuhan insulinnya masih tetap tinggi atau tidak, ya. Kalau kita dapatkan data umpamanya pencapaian gula darah paginya puasa sebelum makan itu makin lama makin turun dari 140, 120 sampai di bawah 90, itu tanda-tandanya bahwa kebutuhan insulin basal ini tidak setinggi dari sebelumnya. Ya, saya rasa itu mungkin salah satu pertimbangan juga. Terus dari Dr. William. Oh, ini ada satu, Dok. Selamat pagi, Dr. Idayu. Asupan apa saja yang harus diperhatikan jika kita akan beralih ke insulin basal ultra long? Oh, jadi mungkin pertanyaan adalah kapan kita mulai insulin basal ultra long analog atau merubah? Ya, mungkin beralih kayaknya, Dok. Oh, beralih ya. Oh, jadi kita sudah menggunakan insulin basal lain sebelumnya. Kemudian indikasi apa yang bisa kita dapatkan untuk merubahnya ke insulin ultra long acting analog glargine U300 atau yang lainnya. Jadi terutama seperti sudah disampaikan dalam beberapa penelitian, pertama adalah bahwa walaupun efikasinya hampir sama, tetapi novelty-nya adalah efek samping hipoglikeminya lebih rendah. Jadi pasien yang cenderung hipoglikemi saja dengan insulin basal sebelumnya, satu, itu mungkin kita bisa pikirkan untuk menggantinya ke insulin glargine U300. Yang kedua adalah masalah fleksibilitas. Jadi ada beberapa pasien yang karena kehidupannya akan kesulitan menyuntikkan pada waktu yang terus-menerus sama. Misalnya jam 7, jam 8 malam terus itu mungkin tidak bisa. Karena sifat dari insulin ini, maka insulin glargine U300 dapat menjadi pilihan. Mungkin dirubah, yang tadinya insulin glargine U100 atau yang lainnya, dirubah jadi jam 7. Kalau kita pakai insulin glargine U300, bisa menyuntikannya plus minus 3 jam dari waktu penyuntikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, ini juga mungkin masalah teknis ya. Karena kalau kita pernah mencoba, pena dari insulin glargine U300 ini sangat nyaman ya. Jadi daya dorongnya itu sangat kecil ya, empuk gitu ya kalau pasien bilang, terutama orang tua. Dan menyuntikannya sangat mudah karena tidak perlu daya dorong yang kuat. Jadi mungkin masalah kenyamanan penggunaan pena juga kadang-kadang bisa menjadi pertimbangan kita untuk kenyamanan pasien. Ya. Demikian, Dokter. Ya, terima kasih, Dokter Idayu. Jadi salah satu yang juga kelebihan itu juga karena fleksibilitas. Biasanya kalau caregiver, keluarganya biasa kerja malam ya, pulangnya malam jam 10, jam 11. Itu kadang-kadang si pasien yang nungguin disuntik-suntik, nggak disuntik-suntik, terlambat-terlambat. Nah, itu merupakan salah satu indikasi tuh untuk mengganti karena fleksibilitas penyuntikannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari, ini contoh kasus saya dari Dr. William menanyakan pasien 69 dengan HbA1c 9,8, Dok. Gula darah sewaktunya 230 dengan metformin 3 kali 500 dan glimepirid 4 mg. Apakah insulin Lantus U300 ini ada tempatnya di sini, Dok?
Ya, terima kasih Dokter Julian. Jadi kalau kita mengacu pada konsensus Perkeni atau pedoman Perkeni tahun 2021, jadi insulin basal itu dapat kita gunakan pada pasien satu baru, tetapi HbA1c-nya pada saat kita terima itu lebih atau sama dengan 7,5%. Jadi sejawat sudah pasien sejawat HbA1c 9,8 dengan fasting 230 dan OAD yang hampir maksimal saya kira. Jadi mungkin ini dapat diberikan sudah insulin basal ultra long acting yang Glargine U300 misalnya. Ini sudah memenuhi kriteria saya kira. Terutama kita lihat ini kan fasingnya 230 ya. Jadi peranan daripada HbA1c yang 9,8 itu tentu sumbangannya lebih besar dari insulin gula darah basalnya. Saya kira pasien ini sudah bisa kita gunakan ya sepanjang tidak ada kontraindikasi insulin yang lain ya. Ya. Ini cocok sekali kayaknya dok ya kasusnya ya. Sudah digunakan dengan kombinasi dua, masuk ke kombinasi ketiga yang sebaiknya insulin. Ini pertanyaan terakhir nih Dokter Hidayut dari Dokter Fauzan Ilafi. Jadi ini dok, pasien dengan upaya sudah dengan metformin ternyata HbA1c-nya masih di atas 7,5. Nah, langkah berikutnya, apakah kombinasi apa dengan insulin kan boleh dengan insulin. Kira-kira apa indikasi yang kuat sampai kita memilih dari metformin, keduanya pakai basal, dok. Terima kasih Dokter Fauzan ya. Jadi sejawat sudah menggunakan terapi lini pertama ya. Ya, dok. Bulan A1C-nya masih di atas 7,5. Jadi sebetulnya secara panduan sejawat sudah bisa memulai insulin basal. Tapi tergantung pada orangnya. Kalau kita mau teori ya memang paling baik ya insulin basal. Segera kita turunkan saja supaya A1-nya segera tercapai di bawah 7. Tetapi kan ini kita lihat orang per orang ya. Apakah dia mau menyuntik, mampu menyuntik, ya, terus aksesnya ada atau tidak, begitu ya. Saya kira kalau menurut teori ini sudah bisa kita berikan. Tapi tentu pertimbangannya adalah kembali ke kondisi pasien sejawat secara individual. Kalau orangnya muda, ya, sangat educated, kemudian sangat eager untuk sembuh, walaupun agak tua sedikit, tetapi masih aktif, harapan hidup masih baik, belum ada komplikasi apapun. Itu faktor-faktor yang menyebabkan kita harus lebih cepat menurunkan gula darahnya, salah satunya dengan menggunakan insulin basal ini. Dok, tambahan pakai. Jadi ya betul dok. Jadi saya setuju. Jadi bahwa untuk pilihan seperti ini kita kadang-kadang melihat bahwa dengan penggunaan insulin kan efek penurunannya jadi lebih cepat ya. Nah, itu di selain teknis yang harus kita perhatikan antara individu yang nyuntik dan sebagainya kemampuannya, itu menjadi pertimbangan lain pada waktu kita mengambil keputusan. Ya, ini sebagai pertanyaan terakhir, kayaknya udah semua Dokter Hidayut. Silakan teman-teman kalau yang ada yang mau raise hand, masih ada waktu 2 menit lagi. Oh, waktunya udah habis Dokter Hidayut katanya. Oke, terima kasih banyak Dokter Hidayut dan teman-teman sekalian atas pertanyaan-pertanyaannya yang cukup bermanfaat ya. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih terutama kepada Dokter Hidayut dan para panitia. Dengan demikian saya akhiri session ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.